I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Pratiwi dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan eksperimen fisika sederhana. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa sih itu fisika. Fisika berasal dari kata fisikos atau fisis yang berarti alam. Ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana alam semesta ini bekerja, mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek superrasa seperti galaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah aktivitas yang kita lakukan tidak terlepas dari proses fisis, seperti berjalan, mengendarai motor atau mobil, memasak, dan sebagainya. Salah satu hal yang perlu dipelajari dari fisika adalah suhu dan kalor. Apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai suhu dan kalor? Mari kita bahas bersama. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Untuk menyatakan suhu secara kuantitatif, diperlukan alat ukur yang disebut termometer. Kalor atau biasa disebut juga sebagai panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandungnya besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandungnya sedikit. Nah, sekarang yuk kita bereksperimen bersama-sama mengenai suhu dan kalor. Percobaan 1. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama piring atau wadah lainnya, kemudian lilin, gelas plastik berisi air, gelas plastik kosong, dan yang terakhir korek api. Pertama-tama letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin menggunakan korek api. Ambil gelas plastik kosong dan dekatkan di atas api lilin. Kemudian amati apa yang terjadi. Gelas menjadi meleleh dan berlubang. Mengapa gelas plastik menjadi berlubang? Karena gelas plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas, sehingga akan meleleh. Selanjutnya, ambil gelas berisi air, kemudian dekatkan gelas berisi air di atas api lilin. Lalu amati apa yang terjadi. Gelas plastik yang berisi air tidak meleleh dan tidak berlubang. Mengapa bisa terjadi? Karena kalor atau panas dari api lilin akan diserap oleh air, sehingga plastik tidak akan meleleh atau berlubang. Dan karena air menyerap kalor, maka suhu air lama-lama akan meningkat. Percobaan kedua. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua yaitu piring atau bisa menggunakan wadah lainnya, kemudian lilin, air berwarna, gelas kaca, dan juga korek api. Pertama-tama, nyalakan lilin di atas piring. Selanjutnya, tuangkan
air berwarna ke dalam piring. Kemudian ambil gelas kaca. Tutup lilin yang menyala dengan gelas kaca. Lalu amati apa yang terjadi. Nah, api akan mati dan akan naik ke dalam gelas. Api lilin menjadi mati karena dalam pembakaran diperlukan oksigen. Saat udara ditutup oleh gelas, maka kadar oksigen lama-lama tidak akan mencukupi, sehingga api akan menjadi padam. Akibat dari molekul oksigen yang hilang karena pembakaran tadi, menjadikan tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar gelas, sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi kekosongan molekul dalam gelas. Sekarang, silakan teman-teman untuk melakukan percobaan tersebut di rumah masing-masing.